Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dalam majelis yang kita bertatap muka pula mengkaji kandungan Al-Quran. Tentunya kita bersyukur pada saat ini Allah memberikan pertolongannya. Ikhwatu fillah, rahimakumullah. Langsung saja, karena waktu tidak lama itu ya, dan saya juga ini baru perjalanan juga ya, sudah lumayan juga itu ya. Apalagi ini isyanya sudah lumayan juga nih, 7:30 ya. Ya lumayan tuh ya. Jadi butuh waktu tuh ya. Nah, ini melanjutkan saja ya, bahwa Al-Quran kalam Allah ya. Kalam itu ucapan, perkataan, firman Allah ya gitu. Itu kalam. Bahwasanya kalam ya, pembicaraan, ucapan, terus perkataan, firman Allah itu ya. Ya ini Al-Quran ya. Maka tentunya juga Allah mempunyai sifat berbicara ya. Maka Allah juga perkataannya, di mana tentu Allah firmankan kepada nabinya, yakni Al-Quran yang Al-Quranul Azim ya, yang agung, yang mulia. Maka tentunya Al-Quran juga sebagai wahyu, juga Allah yang berkata ya. Kemudian pula Al-Quran sampaikan setelah ditetapkan tentunya di Lauhul Mahfuz ya, turunkan ke Lauhul Mahfuz ya, turunkan ke Lauhul Mahfuz itu ke situ sekaligus ya. Terus juga bawa oleh Jibril ya ke dada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Pula kepada kita juga tersampaikan. Ini adalah tentunya kita harus patut sadari ya, bahwa asalnya dari Allah yang Dia Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Tentunya selayaknya kalau ada orang yang berbicara kepada kita, seharusnya kita mendengar, fokus berbicara, dan semangat ya dalam mendengarkannya. Itu juga dalam Al-Qur'annya gitu. Harusnya kita mempelajari Al-Quran, semangatnya gitu ya.
Nah gitu. Sehingga tentunya juga bagaimana dengan semangat pada Al-Quran itu mewujudkan kita mensifati Al-Quran itu turun dari langit, ya itu. Karena itu tidak saja fokus pada intonasi itu ya, dan intonasi lagam apalagi gitu ya, sampai lagamnya gimana gitu ya, nyelekik dan sebagainya, tapi abai pada tajwid itu ya, atau fokus di tajwid tapi jangan sampai abai pada maknanya ya. Nah, untuk jadi sebaik-baiknya kita itu khairukum man ta'allama al-Qur'an ya, wa 'allamah, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya kita juga belajar membaca, kemudian juga mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan, serta berjihad dengan Al-Quran ya. Nah itu. Terus juga kita sifati ketika membaca Al-Quran, ketika sholat juga ya, sebagaimana kita bercakap ya, berbincang dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Tentunya maka bersabarlah dalam belajar, itu butuh kesabaran ya gitu. Sebagaimana kita mendengarkan orang itu ya butuh kesabaran, dan kita fokusnya itu kan pasti kesabaran. Kita kadang menahan tanpa mau minum, tanpa mau makan tuh ya gitu ya, karena kita saking fokusnya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah itu, ini bacaan Al-Quran itu yang indah, bacaan yang dibaca dengan indah, dengarkan dengan indah juga gitu. Maka kita harus bersabar, karena itu semua proses, tidak ada yang instan ya belajar itu. Dan interaksi kita dengan Al-Quran jangan sampai hanya menganggap yang biasa-biasa saja ya. Harus bisa menikmati ya, menikmati ya. Bagaimana nikmat itu ya? Kita bersama dengan Al-Quran ya, nikmati. Sadarilah dalam Al-Quran adanya ketentraman ya, kita usahakan buka Al-Quran, semangat ya, mendapatkan ketenangan, berlama-lama dengan Al-Quran ya tuh ya. Kita lihat bagaimana kalau kita berbicara dengan lawan bicara, kita bisa berlama-lama, tapi dengan Al-Quran susah tuh ya katanya ya. Dengan HP bisa berlama-lama. Makanya kata para ulama, sebagaimana megang HP gitu ya, kan lebih megang apa daripada megang HP itu ya. Al-Quran itu kita kalau bisa seperti megang HP, atau lebih daripada megang HP gitu ya gitu. Nah itu ya. Sudah hujan ya. Masuk apa? Nah gitu. Maka kalau kita belum bisa merasakan kenikmatan bersama Al-Quran, itu belum benar-benar dekat ya kita itu dengan Al-Quran ya. Jangan hanya kita ketika halakoh ya baru membaca Al-Quran, ketika diperingatkan baru baca Al-Quran ya, ketika kita dapat pelajaran baru baca Al-Quran ya gitu. Maka sejatinya Al-Quran itu harus menjadi sahabat kita ya, dimanapun kapanpun dan setiap saat pun ya, kita membawa Al-Quran dan kita bagaimana membacanya, berupaya tuh ya dengan semangat. Itulah
Dan pula kita ajak ya teman-teman kita, saudara kita tentunya, apalagi ya keluarga kita tentunya dekat dengan Al-Quran ya. Walafikum walafuminkum, itu saja ya pada kesempatan hari ini. Bagaimana tentang Al-Quran itu kalamullah ya. Insyaallah nanti tentunya dikupas melalui Al-Quran itu ya, dan juga tentang Al-Quran itu ya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.